Habakuk pasal 1, hari Rabu tanggal 4 Februari 2026. Judul: Ucapan Ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi Habakuk ini diberikan penglihatan oleh Tuhan, dan ini yang dituliskan di kitab Habakuk. Ada 3 pasal ya di kitab Habakuk, dan hari ini kita memulai dengan Habakuk pasal 1. Nah, ada 2 perikop, dan perikop yang pertama, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, ini dimulai di ayat 2, bagaimana Nabi Habakuk mengeluh. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak. Nah, mungkin dia sudah berteriak, kita tidak tahu sudah berapa lama ini teriakan Nabi Habakuk, tetapi dia menekankan di awal ayat ayat 2, berapa lama lagi Tuhan. Yang sepertinya dia berkata, aku sudah lama berteriak Tuhan, tetapi engkau tidak dengar. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi tidak kau tolong. Nah, seperti itu yang dirasakan oleh Nabi Habakuk, dan sepertinya bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan? Berapa lama lagi aku berteriak kepadamu dan engkau datang untuk menolong saya, engkau mendengar apa teriakanku, seruanku kepadamu. Nah, ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadaan muncul terbalik. Nah, ini sepertinya Nabi Habakuk tidak mengerti. Berapa lama lagi nih Tuhan? Ada aniaya, ada kekerasan, perbantahan dan pertikaian yang dia lihat di bangsanya. Dan dia melihat di sini bagaimana malah orang fasik yang mengepung orang benar. Nah, kan kalau sebenarnya dibilang orang benar hidup dengan tenang, tentram, tetapi kok malah yang dia lihat hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul lagi keadilan. Dia tidak lihat keadilan, malah orang-orang fasik yang kelihatannya kuat malah mengepung orang-orang benar, menganiaya orang benar. Nah, ini yang bagi Nabi Habakuk, dia tidak mengerti seperti itu. Kenapa Tuhan tidak mendengar saat mereka berseru? Kenapa Tuhan tidak datang menolong, membela orang benar? Nah, disinilah kadang kita tidak mengerti kalau kita berusaha untuk mengikuti perintah Tuhan, tetapi kok sepertinya mengalami terus penganiayaan, mengalami masalah dalam hidup. Nah, ini yang Tuhan mau berikan kekuatan kepada Habakuk melalui pembacaan di Habakuk ini, bagaimana dari teriakan Nabi Habakuk, bagaimana Tuhan di sana tetap setia, sekalipun kelihatannya Tuhan kok enggak dengar, Tuhan lama sekali, tetapi pastinya Tuhan tahu yang terbaik buat umatnya. Tuhan tahu bagaimana menolong umatnya yang selalu berseru dan berteriak kepadanya. Kelihatannya tidak didengar, kelihatannya tidak diperhatikan oleh Tuhan, tetapi pasti Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk menolong umatnya yang berteriak kepadanya. Tetapi kan ada di firman lain mengatakan yang membuat terhalang itu adalah dosa. Nah, mungkin di sini kan Nabi Habakuk tidak melihat apa dosa dari bangsanya, cuma melihat kami sudah berteriak-teriak tetapi tidak mengubah cara hidup, tidak bertobat kepada Tuhan. Nah, mau berteriak-teriak tetapi tidak mengubah cara hidup. Nah, yang Tuhan utamakan adalah pertobatan. Pasti Tuhan sanggup untuk menolong saat kita mau bertobat dari cara hidup yang lama. Nah, ini yang Nabi Habakuk bilang, tidak ada keadilan, tidak muncul lagi keadilan, malah hukum hilang kekuatannya. Nah, hukum kan yang dipakai untuk membela orang-orang yang lemah, tetapi kok orang fasik yang malah berkuasa kelihatannya di sini. Keadilan muncul terbalik. Ini yang tidak dimengerti oleh Nabi Habakuk, dan dia berteriak kepada Tuhan di sini. Perikop yang berikut, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah
Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, ini masuk di penglihatan Nabi Habakuk ya, ada ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, dan ini yang disampaikan setelah tadi di ayat 2 dan ayat 4 Nabi Habakuk berteriak, mengeluh kepada Tuhan, keluhan-keluhan menghadapi situasi yang dia lihat tidak adil, keadaan terbalik. Nah, sekarang Tuhan yang menjawab di sini melalui penglihatannya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa. Jadi diminta Nabi Habakuk, lihatlah, perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Jadi yang mau diperlihatkan dan diminta untuk diperhatikan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk itu dikatakan akan membuat tercengang-cengang. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku ini adalah Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sepertinya yang Tuhan lakukan itu suatu pekerjaan yang tidak dipercayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Jadi yang Tuhan mau sampaikan, kenapa sepertinya kok orang fasik malah yang mengepung orang benar. Mereka sebagai orang-orang pilihan kok malah dikepung oleh orang fasik. Nah, ini Tuhan bukakan bahwa ini dia sendirilah aku, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Tuhanlah yang membangkitkan orang fasik untuk mengepung bangsa Israel pada saat itu. Jadi ternyata ada di dalam kehidupan Tuhan yang memakai orang-orang yang fasik, yang orang-orang yang kelihatannya tidak taat kepada Tuhan, justru dipakai untuk melawan nantinya, untuk mengepung orang-orang yang benar. Kenapa? Karena saat itu orang Israel ya, Yehuda tidak taat lagi kepada perintah Tuhan. Jadi Tuhan bisa bangkitkan orang-orang lain yang musuh, yang orang fasik, malah dipakai untuk mengajari, untuk mendidik ya, sepertinya mendidik supaya bangsa Israel berbalik kembali kepada Tuhan. Jadi penghukuman kepada bangsa Israel itu datang dipakai Tuhan melalui orang Kasdim. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Wow, jadi kudanya macan tutul kan itu larinya kencang sekali, tapi malah ini orang Kasdim kudanya lebih cepat dari macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Nah, serigala itu makan mangsanya, berburu mangsa pada waktu malam, tetapi lebih ganas kata Tuhan di sini daripada serigala di waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkan katanya, dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunnya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Jadi ini memang orang Kasdim mendewakan kekuatannya, mendewakan semua yang mereka punya seperti kuda yang lari lebih cepat dari macan tutul, yang ganas di dalam menyerang mangsanya, dan sebenarnya itu mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya. Tetapi ternyata Tuhan pakai orang-orang seperti ini untuk melakukan penghukuman saat bangsanya dan umatnya tidak taat kepada Dia. Jadi kita tidak mengerti cara kerja Tuhan ya, kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan. Dia pakai segala cara, tapi tujuannya pasti penghukuman itu untuk menolong supaya bangsanya berbalik kepada Dia. Tujuan Tuhan selalu hanya satu, supaya tidak ada satupun umatnya yang binasa. Sehingga ada penghukuman seperti ini, keadilan Tuhan dilakukan, dan Tuhan pakai dengan cara-cara yang tidak dimengerti. Sehingga tadi dituliskan di ayat 5 bahwa jadilah heran
dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai. Tidak dipercayai ya, oh kok Tuhan pakai orang Kasdim, orang-orang yang fasik malah untuk mengepung orang benar. Tetapi ya Tuhan tahu cara-cara apa yang dia pakai yang terbaik, jalan-jalannya sempurna. Kita manusia kadang yang sangat sedikit sekali pengertian, kita nggak sampai tahu bagaimana rancangan Tuhan. Tetapi kalau kita tahu kasihnya buat kita, semuanya dilakukan hanya supaya umatnya berbalik kepada dia, supaya tidak ada satupun yang binasa. Perikop ketiga, di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia? Tidak mengerti sekali nih Nabi Habakuk. Kenapa Tuhan? Bukankah engkau ya Tuhan yang dari dahulu Allah kami yang maha kudus? Tetapi kenapa engkau sepertinya memandang berdiam diri saja, tidak membantu, tidak menolong? Nah, Tuhan sudah jelaskan sebelumnya di perikop kedua bahwa Tuhan yang pakai, Tuhan yang bangkitkan orang Kasdim di situ. Tetapi masih dipertanyakan oleh Habakuk di sini, kenapa engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Nah, ini kadang yang tidak pengertian kita sebagai manusia, di mana cara kerja Tuhan bahkan sudah dijelaskan oleh Tuhan, masih ditanya kembali, kenapa engkau berdiam diri? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditarik ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Dia melihat sepertinya manusia ya, umatnya itu seperti ikan di laut, binatang-binatang yang tidak ada pemerintahnya, tidak ada yang mengayomi, ditarik dari air ya, ditarik dari laut seperti dengan kail, ditangkap dengan pukat, dengan jala. Dan di sini dikatakan itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai, musuh-musuh ya yang bersorak-sorai dan bersukaria. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Ini masih pertanyaan-pertanyaan terus di dalam hati Nabi Habakuk yang dia tanyakan di pertama ya, di perikop sebelumnya, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Dia mengeluh kepada Tuhan, terus dia bertanya, Tuhan di mana keadilanmu? Kenapa umatmu ya yang dikatakan di sini orang yang lebih benar malah ditelan, malah dikepung dan ditelan oleh orang-orang yang fasik? Nah, pertanyaan seperti ini kan yang kadang dipertanyakan, kenapa Tuhan saya sudah hidup untuk taat kepadamu, tetapi kok orang-orang yang kelihatannya melakukan hal-hal mungkin masih bohong, masih suka marah-marah, masih suka kritik orang lain, tapi kok hidupnya enak-enak? Seperti itu kelihatannya biasa yang dialami. Tetapi di sanalah kita kadang bertanya dengan pemikiran manusia, tetapi kita mohon hikmat Tuhan, Roh Kudus untuk memberi pengertian apa maksud Tuhan di dalam setiap keadaan yang ada, karena Tuhan pasti selalu ada maksud yang baik di dalam mengizinkan hal-hal yang kelihatannya berat kita lewati, tetapi pasti tujuan Tuhan di sana baik. Tuhan tidak pernah memberikan dan mengizinkan pencobaan yang melebihi kekuatan kita, dan dia selalu memberikan jalan keluar saat kita mau untuk terus berharap kepada dia dan mengandalkan dia. Nah, mungkin pertanyaan seperti Nabi Habakuk, keluhannya itu juga ada pada kita. Kiranya kita terus dibukakan, nantinya ada di Habakuk pasal 2, nanti masuk ke pasal 3, pasti Tuhan akan bukakan pengertian, di mana Nabi Habakuk sendiri pun diberi penglihatan tapi masih ada ketidakpahaman, ketidakpengertian,
Dan kita hari ini bersyukur bisa membaca kebenaran firman Tuhan dari Habakuk ini, bahwa Nabi pun bertanya-tanya, tidak mengerti cara kerja Tuhan. Tetapi hari ini Roh Kudus pastinya akan menolong kita untuk mengerti bahwa ternyata kadang ada penghukumannya, keadilan-keadilan Tuhan terjadi dalam hidup kita, semuanya hanyalah karena kasih Tuhan. Dan itu malah sebagai anugerah, karena Tuhan mau supaya kita berbalik kepada Dia, kita benar-benar mencari hubungan yang intim dengan Dia, dan tidak terus mengandalkan semua kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, relasi-relasi kita, harta benda kita, tetapi satu-satunya yang kita andalkan, yang kepadanya kita berserah sepenuhnya, hanya kepada Dia. Demikian pembacaan Habakuk pasal 1 hari ini, dan biarlah kita tidak ikut-ikutan terus mengeluh seperti Nabi Habakuk, berapa lama lagi Tuhan? Kita berkata bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita menanti bagaimana cara Tuhan menolong kita, menanti dengan mempercayai Dia, dan terus menghidupi perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.